Oke, kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Apa sih fungsi itu? Fungsi adalah relasi F dari himpunan A ke himpunan B. Bisa ditulis dengan F A ke B. Dikatakan fungsi atau pemetaan apabila setiap X anggota A dipasangkan oleh F dengan tunggal anggota B. Pengaitan F A ke B dikatakan fungsi apabila setiap X bilangan A, maka terdapat bilangan tunggal Y anggota B. Sedemikian sehingga Y sama dengan Fx. Simbol tersebut ekuivalen dengan setiap X anggota A, maka ada Y anggota B, sedemikian sehingga Y sama dengan Fx. Dan setiap X1, X2 anggota A, X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Fx1, Y2 sama dengan Fx2, maka Fx1 sama dengan Y1 sama dengan Y2 sama dengan Fx2. Pengaitan F A ke B dikatakan bukan fungsi apabila ada X anggota bilangan A, dan setiap Y anggota B, sedemikian sehingga Y sama dengan Fx. Atau ada X1, X2 anggota A, X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Fx1, Y2 sama dengan Fx2, dan Fx1 sama dengan Y1 tidak sama dengan Y2 sama dengan Fx2. Selanjutnya, istilah-istilah fungsi. Nah, istilah-istilah fungsi itu ada beberapa. Yang pertama, daerah asal atau disebut dengan domain. Nah, apa sih daerah asal atau domain itu? Nah, daerah asal atau domain adalah himpunan seluruh nilai input atau X yang valid untuk sebuah fungsi. Lalu, yang kedua ada daerah kawan atau disebut juga dengan kodomain. Daerah kawan atau kodomain adalah himpunan seluruh output atau Fx yang mungkin dihasilkan oleh fungsi. Yang ketiga ada istilah daerah hasil atau range. Nah, daerah hasil atau range adalah himpunan bagian dari kodomain yang berisi semua output yang benar-benar dihasilkan oleh fungsi. Nah, kalau kodomain tadi itu baru kemungkinan output yang dihasilkan oleh fungsi. Nah, sedangkan range ini merupakan output yang benar-benar merupakan hasil dari suatu fungsi tersebut. Nah, selain ada domain, kodomain, dan range, ada juga istilah-istilah lain. Jadi, X di domain itu disebut juga prapeta atau prabayangan atau preimage, dan Y atau Fx sebagai range itu bisa disebut juga dengan peta atau bayangan atau image. Nah, selain ada istilah-istilah fungsi, ada juga sifat-sifat fungsi. Yang pertama, semua anggota di domain harus mempunyai pasangan dengan tepat satu pasangan di kodomain. Nah, kalau semisal anggota domain itu ada yang tidak memiliki pasangan atau pasangannya itu lebih dari satu dengan kodomain, maka itu disebut bukan fungsi. Lalu, yang kedua, tidak semua anggota kodomain harus memiliki pasangan dengan anggota domain. Jadi, boleh jika ada anggota dari kodomain yang tidak memiliki pasangan. Tetapi kalau semua anggota kodomain itu memiliki pasangan juga tidak apa-apa. Lalu sifat yang ketiga itu anggota kodomain dapat memiliki lebih dari satu atau bahkan tidak memiliki pasangan di domain. Selanjutnya di sini ada contoh ilustrasi diagram Venn suatu fungsi. Bisa dilihat pada gambar ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A seperti yang sudah kita pelajari tadi, himpunan A itu merupakan domain dengan beranggotakan A, B, C, dan D. Dan B merupakan kodomain dengan beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah kita tahu di mana domain dan kodomain, nah, di mana sih range atau hasil itu? Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, range itu merupakan himpunan bagian dari kodomain. Nah, bisa dilihat pada gambar A itu berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 3, C berpasangan dengan 5, dan D berpasangan dengan 2. Anggota kodomain, yaitu 4, itu tidak memiliki pasangan dengan anggota domain. Sehingga range atau output yang benar-benar menjadi hasil dari suatu fungsi itu hanya 1, 2, 3, dan 5. Sehingga range-nya itu 1, 2, 3, dan 5. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi mengenai sifat-sifat fungsi, bahwa setiap anggota domain itu pasti memiliki pasangan dan pasangannya itu tepat satu dengan anggota kodomain. Lalu, anggota kodomain itu bisa atau boleh tidak memiliki pasangan dengan anggota domain. Lalu ada contoh fungsi. Yang pertama, pengaitan F1 dari R ke Z dengan F1X sama dengan bilangan bulat terbesar kurang dari atau sama dengan X. Nah, setiap kita mengambil X pada himpunan bilangan real, maka X akan berpasangan atau memiliki kawan di F1X yang merupakan anggota bilangan bulat.
Lalu, contoh yang kedua, pengaitan f dari z ke z dengan f2x sama dengan x kuadrat plus 1. Setiap kita mengambil x pada himpunan bilangan bulat, maka x tersebut akan memiliki kawan di f2x yang merupakan anggota bilangan bulat. Lalu, contoh fungsi yang ketiga yaitu pengaitan f dari r ke r dengan f3x sama dengan 3x min 5. Jadi, setiap kita mengambil x yang merupakan anggota bilangan real, maka x tersebut akan memiliki pasangan di f3x yang merupakan anggota bilangan real. Selanjutnya, contoh bukan fungsi. Contoh yang pertama, pengaitan f1 dari r ke n dengan f1x sama dengan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x. Nah, kenapa sih pengaitan ini itu bukan fungsi? Karena ada x yang tidak memiliki kawan atau pasangan di fx. Misal, x sama dengan 0,5, maka fx itu sama dengan 0, dan 0 bukan merupakan anggota dari bilangan asli. Lalu, contoh yang kedua, pengaitan f2 dari r ke z dengan f2x sama dengan x kuadrat plus 2. Nah, kenapa sih pengaitan ini itu bukan fungsi? Karena ada x yang tidak memiliki kawan atau pasangan di fx. Misal, x sama dengan 0,4, maka fx sama dengan 2,16, dan 2,16 bukan merupakan anggota bilangan bulat. Yang ketiga, pengaitan f3 dari r ke r dengan f3x sama dengan x kuadrat min 5 jika x lebih dari atau sama dengan 0, dan f3x sama dengan x pangkat 3 plus 1 jika x kurang dari 1. Nah, kenapa sih pengaitan ini itu bukan fungsi? Karena ada x yang memiliki kawan atau pasangan double di fx. Misal, x1 sama dengan x2 sama dengan 0,3, maka fx1 sama dengan min 4,1 dan fx2 sama dengan 1,027, sehingga fx1 tidak sama dengan fx2. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi injektif. Apa itu definisi dari fungsi injektif? Sebarang f mengaitkan himpunan A ke himpunan B, f dikatakan injektif apabila setiap x atau x2 anggota A, di mana y1 sama dengan fx1, y2 sama dengan fx2, x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 sama dengan y1 tidak sama dengan y2 sama dengan fx2. Hal ini ekuivalen dengan mengatakan setiap x1 x2 anggota himpunan A, y1 sama dengan fx1, y2 sama dengan fx2, fx1 sama dengan y1 sama dengan y2 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Itu fungsi f dikatakan bukan fungsi injektif apabila ada x1 x2 anggota himpunan A, y1 sama dengan fx1, y2 sama dengan fx2, x1 tidak sama dengan x2, dan fx1 sama dengan y1 sama dengan y2 sama dengan fx2. Contoh dari fungsi injektif, f mengaitkan himpunan bilangan real ke bilangan real, di mana f didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x plus 1. Apakah f termasuk fungsi injektif? Ya, artinya setiap x1, x2 anggota himpunan bilangan real, y1 sama dengan fx1, y2 sama dengan fx2, x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 sama dengan y1 tidak sama dengan y2 sama dengan fx2. Ambil sebarang x1, x2 anggota himpunan bilangan real, tuliskan x1 sama dengan y1 min 1 per 2, x2 sama dengan y2 min 1 per 2, akan ditunjukkan fx1 sama dengan y1 tidak sama dengan y2 sama dengan fx2. Berarti kan x1 tidak sama dengan x2, y1 min 1 per 2 tidak sama dengan y2 min 1 per 2. Dua ruas kita kalikan dengan 2, oleh y1 min 1 tidak sama dengan y2 min 1. Dua ruas kita jumlahkan dengan 1, diperoleh y1 tidak sama dengan y2. Jadi telah ditunjukkan bahwa f merupakan fungsi injektif. Contoh dari fungsi yang bukan merupakan fungsi injektif. F mengaitkan himpunan bilangan real ke bilangan real, f didefinisikan sebagai fx sama dengan x kuadrat. Apakah f termasuk fungsi injektif? Bukan, artinya ada x1, x2 anggota himpunan bilangan real, y1 sama dengan fx1, y2 sama dengan fx2, x1 tidak sama dengan x2, dan fx1 sama dengan y1 sama dengan y2 sama dengan fx2. Pilih x1 sama dengan 1, x2 sama dengan min 1, akan ditunjukkan fx1 sama dengan y1 sama dengan y2 sama dengan fx2. Perhatikan, fx1 sama dengan f1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1, fx2 sama dengan f min 1 sama dengan kurung min 1 kuadrat sama dengan 1. Fungsi surjektif atau fungsi onto atau fungsi pada adalah suatu fungsi di mana setiap anggota kodomain memiliki pasangan di domain tidak harus tunggal.
Artinya, setiap anggota di kodomain memiliki paling tidak satu pasangan di domain, jadi pada fungsi surjektif, range sama dengan kodomain. Lalu selanjutnya definisi fungsi surjektif dalam bentuk simbol. Misal terdapat A, B sebarang himpunan tak kosong, F aturan pengaitan A ke B adalah fungsi, F dikatakan fungsi surjektif apabila setiap Y anggota B terdapat X0 anggota A sedemikian sehingga Fx0 sama dengan Y. F dikatakan bukan fungsi surjektif apabila ada anggota B yang tidak memiliki kawan di A atau, kalau ditulis, ada Y anggota B untuk setiap X0 anggota A dan Y tidak sama dengan Fx0. Berikut contoh soalnya. F aturan pengaitan fungsi R ke R bintang, Fx sama dengan 2x0 ditambah 1. Apakah F merupakan fungsi surjektif? F merupakan fungsi surjektif, artinya untuk setiap Y anggota R bintang terdapat X anggota R sedemikian sehingga Fx0 sama dengan Y. Tuliskan Y sama dengan 2x0 tambah 1 anggota R bintang. Perhatikan, Y sama dengan 2x0 ditambah 1. X0 sama dengan Y-1 per 2. Fx sama dengan Fx0 sama dengan 2 dalam kurung X-1 per 2 plus 1. Fx0 sama dengan Y dikurang 1 tambah 1. Min 1 plus 1 itu 0, jadi Fx sama dengan Y. Jadi F merupakan fungsi surjektif. Berikut contoh bukan fungsi surjektif. F aturan pengaitan R ke R bintang. Fx sama dengan x kuadrat. Apakah F merupakan fungsi surjektif? F bukan merupakan fungsi surjektif. Artinya terdapat Y anggota R bintang untuk setiap X0 anggota R dan X0 tidak sama dengan Y. Pilih Y sama dengan min 1 sehingga Fx0 sama dengan min 1. Ambil sebarang X0 merupakan R. Akan ditunjukkan Fx0 tidak sama dengan Y. Perhatikan, Fx0 sama dengan X kuadrat sama dengan min 1. X kuadrat sama dengan min 1. Untuk menghilangkan pangkat 2 di X pangkat 2, keduanya diakarkan menjadi X sama dengan akar min 1, sehingga tidak ada bilangan real X yang memenuhi dari persamaan X sama dengan akar min 1. Jadi F bukan merupakan fungsi surjektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang bersifat injektif dan surjektif. Artinya, setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota di kodomain dan tidak ada satupun anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan atau terdapatlah koresponden satu-satu timbal balik. Jika suatu fungsi itu bijektif, maka banyaknya anggota antara kodomain dan kodomain itu sama. Suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif apabila fungsi tersebut bersifat injektif dan surjektif. Dapat ditulis, untuk setiap X1, X2 anggota A, Y1 sama dengan Fx1, Y2 sama dengan Fx2, X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 sama dengan Y1, Y1 tidak sama dengan Y2, Y2 sama dengan Fx2, dan untuk setiap Y anggota B ada X0 anggota A, maka Fx0 sama dengan Y. Sebaliknya, suatu fungsi dikatakan bukan fungsi bijektif apabila fungsi tersebut tidak bersifat injektif atau tidak bersifat surjektif. Dapat ditulis dalam notasi seperti berikut. Ada X1, X2 anggota A, Y1 sama dengan Fx1, Y2 sama dengan Fx2, X1 tidak sama dengan Fx2, dan Fx1 sama dengan Y1, Y1 sama dengan Y2, Y2 sama dengan Fx2. Atau, ada Y anggota B untuk setiap X0 anggota A dan Fx0 tidak sama dengan Y. Berikut adalah contoh fungsi bijektif. F mengaitkan bilangan real ke bilangan real didefinisikan dengan Fx sama dengan 2x plus 1. Apakah fungsi tersebut bijektif? F merupakan fungsi bijektif, artinya untuk setiap X1, X2 anggota R, Y1 sama dengan Fx1, Y2 sama dengan Fx2, X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 sama dengan Y1, Y1 tidak sama dengan Y2, Y2 sama dengan Fx2, dan untuk setiap Y anggota R, ada X0 anggota R, maka Fx0 sama dengan Y. Ambil sebarang X1, X2 anggota bilangan real dengan X1 tidak sama dengan X2, tulis X1 sama dengan Y1 dikurangi 1 per 2, dan X2 sama dengan Y2 kurang 1 per 2. Akan ditunjukkan Fx1 sama dengan Y1, Y2 sama dengan Fx2, Y1 tidak sama dengan Y2. Perhatikan, Y1 dikurangi 1 per 2 tidak sama dengan Y2 dikurangi 1 per 2. 2 dikali Y1 dikurangi 1 tidak sama dengan 2 dikali Y2 dikurangi 1. Y1 kurang 1 tidak sama dengan Y2 kurang 1. Lalu, Y1 tidak sama dengan Y2. Ambil sebarang Y anggota bilangan real, tulis Y sama dengan 2 kali X0, tambah 1 anggota bilangan real. Akan ditunjukkan Fx0 sama dengan Y. Perhatikan, Y sama dengan 2 kali X0 tambah 1. X0 sama dengan Y kurang 1 per 2. Fx sama dengan Fx0 sama dengan 2 kali Y kurang 1 per 2 tambah 1. Fx0 sama dengan Y kurang 1 tambah 1. Fx0 sama dengan Y, jadi F merupakan fungsi bijektif karena termasuk fungsi injektif dan surjektif. Lalu bagaimana dengan fungsi yang tidak surjektif? Berikut adalah contohnya.
F mengaitkan bilangan real ke bilangan real didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat. Apakah fungsi tersebut bijektif? F bukan fungsi bijektif, artinya ada x1, x2 anggota R, y1 sama dengan fx1, y2 sama dengan fx2, x1 tidak sama dengan fx2, dan fx1 sama dengan y1, y1 sama dengan y2, y2 sama dengan fx1. Pilih x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan negatif 1. Akan ditunjukkan fx1 sama dengan y1 sama dengan y2 sama dengan fx2. fx1 sama dengan f1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Lalu fx2 sama dengan f negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Di sini dapat dilihat bahwa nilai fx1 sama dengan nilai fx2, yang mana x1 tidak sama dengan x2. Jadi, f bukanlah fungsi bijektif. Terima kasih.